Halo Snekrip, balik lagi sama gue Arya. Dan sekarang gue mau ngomongin film terbaru Marvel Cinematic Universe, apalagi kalau bukan Ant-Man ya. Yang ketiga, Quantumania. Yes, udah film ketiga aja guys, Ant-Man. Udah trilogi berarti. Sutradaranya juga masih sama dari film pertama sampai sekarang, Peyton Reed. Dan ya, gimana ya. Ini buat gambaran aja ya, gue udah berapa lama nonton film-filmnya Marvel gitu. Mulai dari 2008 berarti itu gue masih kuliah. Terus sekarang udah 2023. Gue tuh menyambut Ant-Man ini sebenarnya dengan penuh semangat gitu ya, karena gue pengen tahu apa yang ditawarkan Marvel di fase kelima ini. Cuman yang gue dapetin seperti fase-fase sebelumnya sih, jujur ya. Apa ini tandanya gue udah mulai capek gitu sama filmnya Marvel? Apa ini tandanya gue harus pensiun? Anjay, nggak sedramatis itu sih. Cuman maksudnya ya, gue nonton film dari masa kuliah sampai sekarang gitu, udah punya anak. Mindset gue udah banyak berubah selama 20 tahun terakhir gitu ya. Dan gue masih nonton film MCU yang sangat mirip dengan film-film MCU sebelumnya gitu. Jadi sebenarnya gue juga udah nggak tahu sih sekarang apa yang gue kejar gitu, nonton film-filmnya MCU. Asli serasa udah jadi kayak hal yang mengikat aja gitu, karena gue suka nonton. Jadi mau nggak mau gue harus nonton film MCU gitu. Padahal gue belum tentu pengen banget, entah kenapa ya. Karena ya itu tadi, mungkin salah satunya gue udah terlalu lama nonton film ini, udah makin tua, udah capek juga kali ya nonton superhero yang ya selalu seperti itu gitu template-nya. Tapi ya mau gimana lagi, itulah hidup guys. Jadi disclaimer aja ya, ini gua nggak ngomongin filmnya dulu, ini ngomongin perasaan gua aja tadi pas abis nonton Ant-Man gitu. Perasaan yang gua pikirin gitu selama nonton Ant-Man. Gua nggak tidur sama sekali, nggak ada adegan yang bikin ngantuk, tapi gua serasa kosong aja gitu. Kayak apa yang gue tonton ya? Oh, ini adalah film superhero. Siapa jagonya? Oh, Ant-Man. Oke. Lanjut. Siapa musuhnya? Kang. Oke. Lanjut. Kayak gitu aja gitu jadinya. Dan pas keluar tuh gue mikir, apakah akan seperti ini terus gitu ya? I mean, gue suka nonton film, dan gue itu suka kalau suatu genre yang sudah terlalu diforsir terus-terusan diperbarui gitu. Itu preferensi gue ya kalau nonton film gitu. Ketika ada genre yang gue sukai tapi udah terlalu basi, tapi tiba-tiba ada yang memperbarui genre tersebut dengan gaya yang unik, itu gue pasti kayak langsung, wah menarik nih, ada yang pengen disampaikan nih gitu kan, ada statement kayaknya gitu ya sutradaranya bikin film ini. Itu terjadi waktu gue nonton The Eternals. MCU nih, gak salah ini Marvel gitu. Jadi kayak ada ketertarikan baru gitu di diri gue. Anjir, kenapa Marvel bikin kayak gini? Kok bisa begini ya ternyata gitu. Ya ini mah curhat aja ya gue, tapi itu sih sebenarnya yang gue harapin gitu. Nah sayangnya ketika nonton Ant-Man Quantumania, gue gak dapet hal itu. Dan gue lebih ngerasa film pertama ini lebih kayak untuk teasing aja apa yang akan dihadapi Avengers nanti gitu. Kayak gak ada hal yang benar-benar memorable buat gue gitu, selain Jonathan Majors yang jadi Kang, yang ya presence-nya lumayan mengerikan sebagai super villain yang ditakuti gitu. Itu presence-nya kelihatan gitu, meskipun nanti di filmnya gue nggak ngerasain gitu aksi dia itu semenakutkan itu gitu. Dan juga Janet kali ya yang diperanin sama Michelle Pfeiffer, yang ya sesuai prediksi aja gitu, karena pasti ini bakal ngulik hubungan Janet sama Kang apa Kang sih? Kang lah ya, biar kayak orang Sunda. Dan juga mengenalkan dunia kuantum itu seperti apa, yang gua rasa perkenalannya cukup baik. Di awal udah diliatin gitu, ada apa aja di sini gitu, makhluk-makhluk aneh apa aja yang tinggal di situ gitu. Ada manusia yang bisa baca pikiran, ada makhluk yang gak punya lubang lah, ada gedung yang bisa bergerak lah, dan lain-lain gitu ya. Pokoknya semua kerandoman dunia kuantum di sini diliatin. Dan menurut gue itu start yang bagus sih untuk ngeliatin ada apa gitu di dunia kuantum ini. Tapi itu kayak cuman di paruh pertama doang ya. Setelahnya sih ya gue ngeliat dunia kuantum ya udah dunia yang sangat boring gitu, karena keunikan dan kekhasan itu ya cuman bisa memikat gue di paruh pertama doang gitu. Setelahnya sih gue kayak ngeliat ya template aja, gimana caranya si karakter ini mencapai tujuannya dengan cara melakukan sesuatu untuk si super villain, tapi nanti akhirnya dia jadi berbalik melawan
si supervillain itu dengan strateginya yang cerdas gitu ya. Dan itu sebenarnya nggak buruk sih, cuman bagi gue tidak memberikan sesuatu yang baru, itu aja sih. Kalau kalian misalkan gabut banget gitu, pengen nonton hal-hal yang kayaknya santai banget, ringan banget, nggak mau terlalu dipikirin, ya udah lu nonton ini aja. Mungkin bisa menghibur asli. Tapi kalau lu adalah seorang penonton yang bener-bener pengen mendapatkan pengalaman sinematik yang baru gitu di film superhero, gue nggak bisa jamin sih lu mendapatkan sesuatu yang baru nonton ini. Karena ini tuh, kata gue tadi, ini tuh kayak film untuk mengisi aja, mengisi sekaligus kayak teasing aja apa yang nanti bakal Avengers hadapin gitu di masa depan, yang entah tahun berapa itu gue nggak tahu lah. Terus gue nggak tahu dia Kang yang mana gitu kan, karena gue juga sempet nonton Loki yang menarik ya. Loki menarik loh anyway, karena aneh, quirky, misterius. Itu yang bikin gue jadi pengen nonton Loki sampai habis ya. Dan di situ kayak diceritain ada apa di multiverse yang random aneh itu gitu. Nah di sini gue malah ngerasa di sini kayak nge-push banget drama keluarganya Scott, apalagi Scott sama Casey yang kayak yai ambiar, kayak flat aja gitu. Casey kayak dibikin sosok rebel banget lah di awal gitu kan, lu harus menolong orang baik dengan kekuatanmu, anjay. Dan gue tuh ngerasa kayak film ini tanggung gitu. Aduh, gue pengen ngelucu tapi kayaknya harus serius nih karena musuhnya musuh besar gitu. Tapi kayak nggak dapet dua-duanya. Ant-Man itu pada dasarnya, Scott Lang itu orang yang kocak. Di film pertama itu gue suka karena emang kocak gitu. Karakter dia dari awal udah dibentuk seperti itu ya, maksudnya. Gue nggak keberatan gitu dengan humor-humor yang dikeluarin. Tapi masalahnya di film ketiga ini, ketika pengen ngejokes miss gitu, ketika pengen serius ke drama juga kayak kurang oke. Untung aja ada Janet gitu ya yang kayak lebih penting di sini. Ini harusnya Janet aja yang jadi karakter utama dari awal gitu, karena arc-nya dia kayak lebih dapet gitu. Terus di sini juga ada karakter Modok. Itu menarik sebenarnya tuh, Modok ya. Jadi Modoknya kan Darren Cross ceritanya, yang dulu jadi Yellow Jacket di film pertama. Cuman karakter di sini juga dia kayak kurang maksimal aja gitu. Di awal diliatin kayak ngeri banget gitu. The Hunter, pemburu gitu, gila. Bisa ngebantai, ngebunuhin warga-warga dunia kuantum. Di akhir ngelawan Casey gitu doang, ya iyalah. Satu-satunya yang mungkin gue appreciate di sini adalah adegan dimana Ant-Man jadi banyak karena kena badai probabilitas. Itu lucu sih, maksudnya lucu dalam artian itu membantu banget ke jalan ceritanya gitu, karena dia kan pengen meraih ke sumber energi itu dan dia malah ketemu kemungkinan dirinya yang banyak. Terus akhirnya dia jadi bekerja sama karena dia punya satu keinginan, semuanya punya satu keinginan gitu untuk menyelamatkan anaknya. Itu menarik sih. Dan visualnya juga cukup menarik di situ karena ya diliatin kayak semut dari jauh gitu. Terus menggunung kayak semut. Itu bagus sih. Sama adegan terakhir Hank datang bawa pasukan semut. Ya itu lucu sih. Lucu dan ngingetin gue kayak Aragorn dulu bawa pasukan hantu di film Lord of the Ring gitu ya. Jadi kayak langsung datang brar gitu semua. Meskipun ya terakhirnya ya pertarungan Kang dan Scott Lang itu buat apa ya, kayak di awal aja kayak udah diliatin dia itu kuat gitu. Di sini gue ngerasa kayak pesona si Kang the Conqueror ini makin memudar lama-lama gitu. Jadi gue kayak belum percaya gitu. Gue udah lupa kapan terakhir kali gue ngasih skor lebih dari 7 buat film-filmnya MCU ya. Saking ya begitu aja terus gitu ya. Eternal pun gue kayaknya ngasih 7,5. Tidak perfect tapi gue appreciate karena dia ngasih perbedaan, ngasih pembaruan. Itu yang penting sih. Tapi di sini gue rasa nggak ada sih pembaruan itu. Silakan nontonnya di bioskop, mungkin bakal tetap memukau visualnya yang menurut gue not bad. CG-nya masih bisa dimaklumi lah ya. CG-nya MCU mah kayak gimana lagi sih, apa yang lu harapin. Nggak mungkin juga bakal kayak Avatar, Avatar udah jauh men, udah jauh. Jadi ya lu telan aja yang ada gitu. Apakah menurut kalian ini pembukaan fase 5 yang kuat? Komen di bawah. Atau kalian udah kayak gue, udah mulai capek, udah mulai jenuh, apa gue harus lanjutin lagi The Boys gitu season 3? Nggak tahu ya. Ya udah kalau kayak gitu, seperti biasa jangan lupa untuk like, share, subscribe Cinecrip, dan kalian juga bisa dukung Cinecrip di Saweria, linknya ada di bawah. Atau kalian bisa klik tombol super thanks ya buat bantu-bantu Cinecrip lah biar kita makin rajin bikin video ya. Oke kalau kayak gitu, sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Bye bye.